Mari kita berdoa, saudara. Kami sangat berterima kasih karena Tuhan membawa kami boleh beriman kepada Engkau melalui firman yang kami sempat dengar dan orang-orang yang Tuhan pakai memberitakan Injil. Dan hari ini kami menyadari bahwa melalui firman, iman kami juga akan terus bertumbuh. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kebenaran ini, supaya pengenalan kami bukan hanya sebagai sesuatu yang secara biasa, tetapi kami boleh memahami cinta kasih Tuhan yang mendalam. Kami menyadari bahwa hidup di dunia ini dengan penuh tantangan, tidak mungkin kami sanggup jalani jikalau kami hanya bergantung kepada diri kami, kemampuan kami, dan segala sesuatu yang ada pada kami. Kami sadar kami membutuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, dan setiap yang hadir Tuhan bukakan hatinya, dan kepada hamba-Mu Tuhan berikan urapan kuasa, bijaksana, dan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, hari ini adalah hari long weekend ya, menuju 17 Agustus. Jadi kalau kita mau traveling dengan apapun sudah pada habis. Saya mengajak kita untuk review yang minggu lalu saya sampaikan mengenai Ibrani pasal yang kedua ini, saudara. Ya, the danger of drifting. Kita harus berhati-hati dengan bahaya kita bisa terbawa hanyut. Kita ulangi di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai keempat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ya, saudara perhatikan nih, ada kata dengar. Sebab kesempatan kita mendengar, ya, mendengar firman Tuhan, saudara. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari mendengar. Iman timbul dari mendengar. Mendengar mengenai yang disebut adalah firman Yesus Kristus. Ini artinya Injil. Jadi kalau orang itu mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, mendengarkan Injil dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memberi kesempatan manusia itu beriman. Beriman waktu kita mendengar, dengan beriman waktu kita belum mendengar firman. Ada dua ya. Ini iman natural atau dasar. Yang kedua, iman yang menyelamatkan. Dari mana iman dasar? Iman dasar adalah iman yang diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia. Karena manusia dicipta sebagai peta dan teladan Allah. Jadi semuanya ada. Iman dasar atau natural itu adalah respon manusia terhadap wahyu umum. Ini saudara. Iman natural atau iman dasar itu adalah respon manusia terhadap wahyu umum. Ya. Iman natural atau iman dasar adalah respon manusia, ya, ini respon manusia terhadap wahyu umum. Apa artinya wahyu? Wahyu itu adalah Allah menyatakan diri, disebut God's self-revelation. Allah menyatakan diri, dengan Allah menyatakan diri, manusia bisa mengenal dia. Nah, Allah menyatakan diri itu melalui alam, di dalam wahyu umum. Allah menyatakan diri, ini ya, He revealed himself through the nature. Jadi ini alam. Melalui alam, maka manusia itu mulai sadar, siapa yang menciptakan ini? Musim akan terus berganti, ya. Binatang itu makan rumput, bisa jadi ada susu yang bisa diminum. Jadi manusia berpikir,
Siapa yang memikirkan rotasi daripada bumi? Musim ya yang berganti, itu teratur. Saya tanya sama Joshua, daratan sama lautan mana yang lebih luas? Laut ya, kenapa airnya nggak tumpah? Iya, siapa yang atur? Pasti bukan satu perusahaan, saudara. Jadi manusia, iya ya. Semua air akan mengalir ke sungai, sungai akan masuk ke laut. Ya kan? Paham saudara? Jadi manusia tahu Allah itu ada. Karena Allah menyatakan diri dan menaruh pengetahuan itu dalam diri kita, itu namanya iman natural. Jadi manusia sadar ada Tuhan. Itu disebut wahyu umum. Yang kedua, di dalam wahyu umum Allah menyatakan diri langsung kepada manusia bahwa Allah itu ada. Karena di dalam diri manusia Tuhan tanam namanya hati nurani. Ini conscience. Semua manusia yang ateis atau Kristen atau bukan Kristen, mereka ada ini. Jadi hati nurani di dalam diri manusia itu mempunyai fungsi supaya manusia sadar waktu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan sifat Allah, manusia merasa bersalah. Itu ada pada semua manusia. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, hati nurani ini sudah dicemari oleh budaya, oleh agama, dan sebagainya. Sebagai respon daripada wahyu umum, manusia ini menyadari adanya Tuhan ya, adanya Tuhan. Jadi Allah itu ada, God exists. Adanya Allah. Tapi Allah itu seperti apa manusia tidak tahu. Itu iman natural. Maka di dalam iman natural, respon manusia dua. Karena Allah itu ada, maka manusia bagaimana hidup berhadapan dengan Allah? Maka dia beragama. Beragama ini bagaimana urusan saya nanti? Ya, ini berkaitan dengan Allah. Lalu bagaimana manusia itu hidup sekarang? Itu namanya budaya. Budaya itu adalah respon manusia terhadap wahyu Allah untuk masa kini. Ini masa kini, ini masa yang akan datang. Yang akan datang. Agama dan budaya mempunyai persamaan di tengah-tengah, itu namanya etika. Maka agama mengajarkan yang baik, budaya mengajarkan yang baik. Bagaimana saya hidup di dunia ini, bagaimana saya berpakaian, bagaimana saya berkata-kata, berbicara, dan sebagainya, itu namanya budaya. Ini dua adalah respon manusia terhadap pernyataan Allah secara umum. Ya. Tetapi wahyu umum tidak membawa manusia kepada keselamatan. Jadi semua agama ya di dunia ini mengajarkan satu hal, mengajarkan apa yang baik. Paham saudara? Apakah semua agama sama? Betul, dalam hal mengajarkan yang baik. Tetapi agama tidak membawa manusia kepada keselamatan. Ini ya. Dan yang berikutnya saudara, melalui firman, melalui apa yang kita dengar, melalui firman ya, yang kita dengar ini manusia beriman. Ini iman yang kedua saudara. Iman yang menyelamatkan. Jadi iman ada dua ya. Iman natural ada pada semua orang. Tapi iman yang menyelamatkan bergantung kepada ini. Kalau saudara setiap minggu dengar firman Tuhan, setiap hari baca Alkitab ya, tetapi cara saudara dengar firman Tuhan membaca Alkitab, saudara itu tidak menghargai anugerah, sambil main HP, sambil kita baca Facebook, sebagainya, saudara tidak akan sampai kepada ini. Ini yang penulis Ibrani katakan, kamu hati-hati jangan hanyut. Sebab apa saudara? Sebab kita harus menyadari sebagai manusia di dunia ini, kita tidak hidup digambarkan ya. Bukannya kita sedang berjalan atau berdiri di atas kolam ikan. Tetapi kita sedang berada atau berdiri di atas sungai. Perbedaannya di mana? Kolam itu enggak ada arus. Tapi sungai itu ada arus. Ini yang minggu lalu kita dengarkan. Jadi penulis Ibrani katakan, kamu hati-hati. Jangan sampai kamu ke bawah arus.
bagaimanapun orang pinter berenang, ya saudara ya, belum tentu bisa melawan arus. Ada satu jemaat kami di Singapura, dia itu suka sekali diving. Terus kami tanya, gimana Pak kalau tiba-tiba ada arus? Oh, arusnya bisa tiba-tiba Bu Maria. Itu saya mesti cari tempat yang agak aman, lalu saya jangan berenang, saya diam. Misalnya pegang karang atau berapa, nanti kapan itu arus itu akan lewat. Itu orang diving, dia tahu caranya. Begitu ada arus, dia harus tenang, diam. Terus saya tanya, gimana Pak kalau ketemu dengan ikan itu? Pak, apa namanya, bukan ikan paus, tapi ikan hiu. Dia bilang, kita jangan berenang di bawah mulutnya, tapi di atasnya. Dia nggak makan kok. Dia bilang, dia nggak makan. Jadi dia tahu cara-cara, dia sering sekali ketemu hiu, ketemu misalnya ada ikan paus gitu, ketemu. Karena ikan yang makin besar, dia bukan makan manusia, sudah dia makan plankton. Yang kecil-kecil, yang ada di laut. Nah, ini yang penulis Ibrani katakan, hati-hati jangan sampai kamu ke bawah arus. Masih ingat minggu lalu kita pelajari. Saya dan saudara hidup di dalam dunia sebagai orang Kristen, ada dua tantangan. Yang pertama waktu saya dan saudara ke gereja, tantangan dari dalam gereja itu namanya bidat. Jadi kenapa kita selain kebaktian, kita harus belajar. Kalau saudara tidak mengerti pengajaran yang benar, bagaimana saudara berhadapan dengan yang namanya bidat. Saudara kalau baca suratnya Paulus ya, selalu dia bertemu dengan bidat saudara. Apakah di Korintus, di Galatia, di Kolose, dia bertemu. Jadi di Galatia orang-orang Kristen itu diguncangkan. Selain kamu terima Tuhan harus pelihara sabat, pelihara sunat, pelihara hari-hari tertentu. Ya, itu semua keluar dari kekristenan. Dan itu sangat menggoncangkan saudara. Yang kedua, saudara dan saya hidup pasti ada aliran daripada filsafat. Baik itu liberal, baik itu katakanlah postmodern dan sebagainya itu akan menggoncangkan iman kita. Karena filsafat yang keluar dari pikiran manusia itu melawan kebenaran. Jadi kalau yang benarnya kita nggak tahu, bagaimana kita bisa berhadapan dengan mereka? Ya. Nah, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena satu-satunya fondasi yang tidak berubah, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan yang akan datang. Cuma Tuhan Yesus. The strong foundation is faith in Christ. Maka faith di dalam Tuhan itu harus teguh, ya. Tantangan zaman ini, the spirit of the age kalau bahasa Inggrisnya, itu tidak akan pernah berlalu. Selalu ada. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka penulis Ibrani katakan, hati-hati waktu kamu mendengar. Setiap kali firman didengar, itu menjadi satu momen yang sangat menentukan. Ya, firman Tuhan disampaikan ini bukan yang lucu-lucuan, saudara, yang sungguh-sungguh ya. Itu menjadi satu momen yang namanya decisive, menentukan. Menentukan apa? Arah hidup kamu di dalam kekekalan. Jadi pertama dengar dulu yang benar, lalu setelah itu di dalam kamu mendengar sungguh-sungguh, maka di sini dikatakan hati-hati dengan pendengaran. Jangan sampai kamu terbawa arus. Arus itu apa saudara? Yang pertama arus dari pengajaran yang sesat yang berlawanan dengan firman. Kedua arus daripada dunia filsafat yang juga melawan firman. Minggu lalu kita lihat gambar kan. Satu adalah bangunan yang punya fondasi. Jadi kalau kita pergi ke satu rumah, kita nggak mungkin lihat fondasi, kita lihat bangunannya kan di luar, fondasinya kan di bawah. Orang tidak lihat iman saudara dan saya, tapi dia lihat akan hidup kita. Lalu yang satu lagi kapal, bagaimanapun besarnya kapal, dia bisa berlabuh karena dia ada jangkar. Saudara pernah lihat orang main layangan ya, di Bali suka ada main layangan saudara, layangannya bagus-bagus. Saudara bisa melihat layangan yang bagus-bagus, tetapi saudara tidak pernah melihat apanya, orang yang pegang benang. Demikian juga dengan iman saudara dan saya. Bagaimana mereka tahu bahwa kita adalah orang Kristen? Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan dunia itu dengan iman? Bukan karena kita pakai salib ya. Jadi di sini dikatakan, iman natural itu ada pada semua orang. Dia ateis, atau dia mau radikal, atau dia mau Buddha, Hindu, dan semuanya. Ini ada. Kenapa? Karena manusia dicipta sebagai peta teladan Allah. Pengetahuan akan Allah itu ditanam, saudara. Misalnya, saya nggak tahu Allah ada, karena saya nggak pernah sekolah minggu. It is implanted. Yang kedua, sampai kepada poin yang kedua, ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Iman yang menyelamatkan, Tuhan memberi kesempatan kamu dengar Injil. Nah, kesempatan itu menuntun kamu beriman. Maka di sini dikatakan iman timbul dari mendengar firman tentang Kristus, ini namanya Injil. Orang yang sungguh-sungguh memberitakan Injil,
maka orang itu akan mendapatkan urapan. Orang yang sungguh-sungguh mendengar Injil, belajar terus ya, pasti beriman. Dari mana kuncinya? Mendengar. Karena kesempatan mendengar menuntut kepada keselamatan. Tetapi kalau saudara dan orang-orang yang lain sudah menghancurkan iman dasar, dia tidak akan kembali ke sini. Misalnya begini, iman dasar membuktikan apa? Allah itu ada. Sekarang ini Allah itu ada, kita bantah. Enggak ada Allah. Karena saya percaya ateisme. Orang yang membantah keberadaan Allah, maka dia tidak akan sampai ke sini. Saya mau membangun rumah, saya tidak mau fondasi. Gak mungkin rumah itu kuat, saudara. Dan tidak mungkin saya bisa bangun sampai lantai 10. Karena gak ada fondasi. Sama dengan hidup saudara dan saya. Nah ini, di sini. Ya, ada pertanyaan gak? Jadi manusia hidup di dunia itu adalah manusia yang bukan berdiri di kolam, tapi berdiri di sungai yang ada arus. Semua, termasuk anak-anak kita. Saudara jangan heran kalau anak dari kecil di sekolah minggu lalu udah besar dia menjadi tidak percaya Tuhan Yesus. Arus itu akan terus mengerus. Sekarang itu masuk melalui media sosial dan itu sangat kuat. Kecuali anak itu dari kecil dibimbing di dalam Tuhan sampai besar dia mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan. Jadi banyak ya, mereka kecil sampai SMA ikut kebaktian, sampai kuliah ikut di persekutuan mahasiswa. Misalnya Perkantas LPMI. Begitu mereka masuk dalam dunia kerja atau dunia bisnis, imannya luntur. Apalagi kalau dia sudah jadi lawyer misalnya gitu ya. Wah, dulu waktu mahasiswa aktif banget. Setiap minggu ada KTB zamannya dulu kan namanya KTB. Begitu mereka sudah mulai punya usaha atau bekerja, jangankan KTB saudara, mungkin ibadah pun gak sempat. Ingat ya saudara ya hal ini ya. Gampang sekali terbawa kepada arus. Saya tanya, berapa kuat fondasi kita? Kenapa kita setelah kebaktian, hari Kamis ada kelas, tiap hari kita baca firman, mungkin saudara saat teduh dan sebagainya. Saudara itu fondasi, kalau tidak kuat ya, setiap kita itu bisa ke bawah arus. Ini di dalam peringatan ini. The danger of drifting. Di sini kan. The danger of drifting. Maka penulis Ibrani ingatkan. Kamu sekarang Kristen. Orang-orang Yahudi yang sekarang menjadi Kristen. Kamu ingat. Mereka yang sudah Judaism ribuan tahun. Itu akan terus mempengaruhi kamu. Sampai goncang. Kapan iman kita goncang? Kita mendapat apa? Persimpangan entah penyakit, pergumulan dalam hidup, rumah tangga yang amburadul ya, atau kita usahanya juga masalah, atau kita di PHK. Itu krisis pasti ada dalam diri saudara dan saya. That is the point. Lalu selanjutnya apa? Kalau saudara tidak punya iman, fondasi yang kuat, tidak punya satu fellowship dengan orang-orang percaya, kadang-kadang kita kandas. Ya. Teruskan saudara. Yang kedua, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, mereka percaya di dalam perjanjian lama yang namanya Taurat, itu turun dari tangannya malaikat. Allah memberi Taurat dari malaikat sampai ke tangannya Musa. Ya, ini Ibrani membandingkan Yesus dengan Musa. Karena orang-orang yang beragama Judaism, mereka merasa lebih keren Judaism. Musa itu adalah nabi besar. Yesus ini udah dikandung sebelum nikah. Ya, Yesus ini ya rumahnya bukan di perumahan yang hebat di Nazaret. Jadi mereka agak menganggap rendah. Nah sekarang dikatakan, kalau firman yang diberikan melalui malaikat kepada kalian di Israel yang melanggar dihukum, apalagi kalau yang berbicara ini adalah anak Allah. Nah ini penulis Ibrani akan mengatakan demikian. Akan mendapat kebalasan yang setimpal. Yang ketiga, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Saudara perhatikan di sini ya. Ini kita sudah bahas beberapa kali mengenai Taurat dan Injil. Yang Tuhan berikan di dalam perjanjian lama melalui Musa, itu Tuhan memberikan Taurat. Ini PL ya. Tuhan memberikan Taurat. Tuhan memberikan itu melalui Musa. Taurat secara negatif berfungsi bahwa semua orang itu sudah melanggar Taurat. Contoh,
Yang menerima Taurat itu Musa. Waktu Musa terima Taurat, ada jangan membunuh. Musa kabur ke Midian karena dia membunuh. Jadi Taurat itu bukannya sesuatu yang bisa ditaati 100%. Tapi Taurat itu menjadi satu bukti bahwa manusia itu sudah melanggar semua ketentuan di dalam Taurat. Ya, ini fungsi daripada negatif. Berarti manusia itu secara negatif ya sadar manusia sudah berdosa. Jadi kalau manusia sudah berdosa, bagaimana bisa mentaati Taurat? Jadi manusia itu nggak bisa melarikan diri, oh saya baik, satu hari berdoa berapa kali, saya perpuluhannya hebat ya. Taurat itu membuktikan, di hadapan Allah manusia itu sudah berdosa. Tetapi fungsi positif daripada Taurat, Taurat ini tidak bisa menyelamatkan manusia. Tidak bisa. Fungsi positifnya apa saudara? Di dalam Taurat kita melihat bahwa Musa menerima Taurat, tetapi satu-satunya manusia yang bisa menggenapi Taurat itu adalah Kristus. Maka semua orang yang berdosa di dalam Kristus diterima oleh Allah. Bukan karena baiknya kita, ya, tetapi karena kebaikannya Dia. Jadi tidak ada kebaikan manusia itu diterima oleh Tuhan di luar daripada Kristus. Karena standar yang Allah Bapa tetapkan adalah standar ini, saudara. Jadi Taurat itu menuntun kita, Taurat ya, menuntun kita itu kepada Injil. Istilah yang dipakai di dalam Galatia 3, Taurat itu seperti guru taman kanak-kanak. Setelah kita selesai nih dari taman kanak-kanak, kita dibawa ke kelas 1. Ini. Jadi yang menyelamatkan manusia dari dosa itu adalah Kristus. Nah itu yang dimaksudkan di dalam ayat yang ketiga. Jadi yang mereka bangga-banggakan itu mengenai Taurat. Taurat itu menjadi satu bukti bahwa kamu itu sudah berdosa. Karena di dalam 10 hukum Taurat jelas dinyatakan Allah itu adalah suci, Allah itu adalah adil, Allah itu adalah bajik. Jadi seperti satu kaca. Kalau saya ini baru main bola, saya ngaca, waduh kotor sekali dari muka sampai ke kaki ya. Taurat menyatakan kita tuh begitu berdosa di hadapan Tuhan. Itu ada di dalam Roma pasal 3. Tidak ada yang baik, tidak ada yang mencari Allah. Itu satu kesaksian. Buat orang Yahudi atau non-Yahudi. Orang Yahudi merasa dia akan lebih dekat dengan Allah dong. Karena dia apa? Dia terima Taurat, tahu menyembah kepada Tuhan, tahu bagaimana memberikan korban. Dia merasa lebih tinggi dari bangsa yang lain. Bangsa yang lain Allah nggak tahu. Binatang disembah-sembah. Wah kita tuh hebat. Paulus mengatakan, baik Yahudi maupun non-Yahudi, semua sudah berada di bawah kuasa dosa. Berarti Yahudi dan non-Yahudi perlu menerima Kristus. Nah itu tesisnya si Paulus. Semua sudah berbuat dosa, semua ya. Dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, semua. Yang beragama maupun tidak beragama. Lalu Roma 6:23 mengatakan apa? Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus. Jadi manusia di dalam Adam itu ada di dalam dosa. Manusia yang ada di dalam Kristus itu akan mendapat keselamatan. Jadi manusia itu dua, Adam pertama atau Adam yang kedua. Di dalam Adam semua mewarisi dosa, di dalam Kristus mereka menerima hidup yang kekal. Di dalam Kristus ya. Kalau di luar Kristus tidak ada hidup yang kekal. Nah itu yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Jadi waktu Tuhan menggenapkan janjinya menyelamatkan manusia, maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Ini perjanjian lama, saudara. Tuhan berbicara kepada Israel melalui Musa, ya, kepada bangsa Israel. Di dalam perjanjian baru, Allah berbicara melalui anaknya, Kristus. Dan ini kepada semua manusia. Kalau yang melanggar hukum yang Tuhan berikan di dalam perjanjian lama, dihukum, apalagi kalau yang bicara ini. Karena ini lebih tinggi dari ini. Musa adalah nabi,
ini adalah anak Allah. Itu yang dikatakan. Kamu jangan menyia-nyiakan. Karena Musa memberikan Taurat, Taurat tidak menyelamatkan. Cuma memberikan bukti manusia sudah berdosa. Ini menyelamatkan. Kalau ini dilanggar, yang Musa sampaikan orang Israel, ini dihukum. Apalagi manusia yang melanggar apa yang dikatakan oleh Kristus. Maka dikatakan kamu jangan menyia-nyiakan keselamatan karena ini menyelamatkan. Dan ini bukan cuma Israel, semua manusia. Ini universal. Maka semua manusia yang di dalam Tuhan disebut gereja, the church, ya. Jadi gereja dalam perjanjian lama itu diwakili oleh Israel. Gereja di dalam perjanjian baru itu anggotanya universal, semua yang percaya. Suku, bahasa, ya, bangsa. Nah, itu ada di dalam, kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul. Oke, sekarang teruskan. Allah meneguhkan kesaksian mereka, 4 ya, oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Waktu Allah mengirimkan Kristus di dalam perjanjian baru, saudara. Allah mengirimkan Kristus, ya, ini Kristus. Kristus punya murid 12 orang, ini inner circle. Ada yang 70, ada yang 120. Ini yang paling utama, saudara. Maka 12 ini menjadi rasul. Ya. Rasul artinya apa? Eyewitness, saksi mata. Kematian, kebangkitan Kristus. Maka yang terakhir dipanggil sebagai rasul itu namanya Paulus. Terakhir ya, dia dipanggil sebagai rasul. Nah, sekarang begini. Yang namanya keselamatan diberitakan oleh Allah melalui Kristus. Ini udah masuk kepada anaknya ya. Lalu kita mendengar. Injil diberitakan nih. Oke. Lalu ada orang percaya di sini. Waktu mereka memberitakan Injil disertai tanda. Yang lumpuh berjalan. Ya kan. Nanti waktu Petrus sama Yohanes, Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati kayak Lazarus. Jadi Injil diberitakan ini dengan tanda-tanda. Nah sekarang ini menjadi orang yang percaya. Ya. Sampai zaman rasul-rasul itu mati semua. Terakhir kan Yohanes. Ini kan memberitakan Injil kan. Yang paling banyak keluar daripada tanah Palestina adalah si Paulus. Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose dan sebagainya. Lalu banyak orang yang percaya. Karena apa? Karena pemberitaan Injil. Ya. Nah, orang-orang yang percaya seperti saudara dan saya boleh percaya kepada Kristus. Kenapa? Ada yang memberitakan kan? Nah, ini diteruskan lagi. Terus sampai kapan? Sampai 2026, sampai nanti Tuhan datangnya kedua kali baru stop. Berita apa? Berita dari sini. Nah, itu yang dikatakan. Berita dari sini lebih tinggi daripada beritanya Musa. Karena Musa nabi, ini anak Allah. Dan yang disampaikan ini bukan hanya diterima oleh mereka, diteruskan. Jadi kalau Injil yang saya sudah terima, tidak diteruskan saudara, anugerahnya stop di kamu. Bukan cuma saya percaya, saya hidupi, saya juga memberitakan Injil. Jadi saya harap kelas ini adalah kelas yang diberi kesempatan untuk belajar. Baik langsung, saudara bisa ikut melalui Zoom atau melalui YouTube. Tapi jangan stop di kita. Kita harus teruskan. Ya. Kita melihat teladan daripada pendeta kita, usia 86, dengan segala keadaan yang secara fisik makin menurun, tetapi semangat untuk memberitakan Injil itu tidak pernah padam. Sibuk sangat, ditambah dengan CIT sekarang udah keluar IMB-nya. Saudara melihat, waktu-waktu beliau itu serasa mungkin nggak terlalu lama, tetapi beliau bukannya tidur-tiduran santai, saudara. Makin banyak kapin atau pemberitaan Injil yang disampaikan. Contohnya akhir Agustus ini kapin di Jawa Timur. Lalu pertengahan daripada sesudah itu di Papua. Saudara tahu gak sih Papua itu? Itu perjalanannya mirip dari sini ke Australia saudara. 5 jam. Kadang-kadang ada pesawat yang tidak ada direct. Harus tunggu ya. Dan bukan pesawat-pesawat yang kayak Garuda atau apa enggak saudara. Itu sama sekali maksudnya tidak mengenakan. Ya.
Kalau saudara naik Lion Air, saudara punya duit, kagak ada business class-nya. Gak ada. Bukannya gak mau bayar, memang dia kagak sediain business class, saudara bisa bayangin itu berjam-jam. Dan berangkatnya apa? Berangkatnya itu midnight. Jam 12, jam 1 pagi, ya nanti tiba di sana kan udah pagi. Oke, saya akan masuk seperti yang janji saya, saudara perhatikan, kita akan masuk. Sekarang saudara catat ya beberapa poin. Bagaimana supaya kita tidak hanyut? Kan ini satu peringatan. Bagi setiap orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, bagaimana kita hanyut? Lama-lama kita lupa. Lama-lama kita lupa. Pelan-pelan ya. Orang itu hanyut pelan-pelan, saudara. Orang itu meninggalkan iman itu pelan-pelan. Akhirnya kita jadi acuh gak acuh. Namanya take it for granted. Bahkan kita gak sadar kerugian yang besar. Karena telah mengabaikan anugerah. Saya ulangi saudara. Peringatan. Bagi setiap orang yang sudah menerima anugerah, lalu pelan-pelan tidak menyadari anugerah. Dan bersikap mengabaikan. Kita tidak sadar kerugian yang besar. Karena mengabaikan anugerah. Contohnya apa saudara? Saudara lahir ya, papa mama Kristen, dari kecil dididik. Di sekolah minggu dibawa ke gereja yang mengajarannya baik. Saudara gak menyadari itu anugerah. Sekolah minggu males-malesan. Dapat hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, kita juga gak sungguh-sungguh belajar ya. Udah dengar firman, masih gak kita baca lagi transkripnya, dalami. Mungkin saudara enggak ya. Tahu gak saudara, itu pelan-pelan. You will drift away. Saudara, itu kita bisa lahir dalam keluarga orang yang mengasihi Tuhan. Itu bukan mau-maunya saya dan kamu. Karena Tuhan taruh kita di dalam keluarga itu. Berapa banyak ya anak-anak daripada keluarga Kristen yang akhirnya tidak beriman. Itu akan terjadi pada saudara dan saya. Pak Tong masih hidup, menyampaikan firman, kita juga tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk belajar. Kita warawiri ke sana ke sini dan sebagainya ya. Nanti waktu akan tiba, Tuhan akan bawa dia balik. Saat itu kita sadar, aduh, nggak ada yang kayak Pak Tong, nggak ada seluruh dunia, kagak ada. Memang orang itu khusus, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, peringatan. Bagi setiap orang yang menerima anugerah, lalu pelan-pelan tidak menyadari anugerah dan bersikap mengabaikan. Pelan-pelan ya, kita tidak sadar berapa besar kerugiannya. Kerugian apa Ibu Fenty? Ingat gak? Musa memberikan apa? Taurat. Yesus memberikan Injil. Kalau kita menolak Injil, ini anugerah yang besar kan? Kita kehilangan apa? Keselamatan. Iya. Oke. Bagaimana caranya kita tidak drifting away? Bagaimana caranya kita tidak ke bawah arus? Kita harus ingat. Ingat apa saudara? Ingat cinta kasih Tuhan. Ini perlu ya di-refresh dalam diri saudara dan saya. Ingat cinta kasih Tuhan. Saya tanya saudara, masih ingat perumpamaan anak yang sulung dan anak yang bungsu? Yang bapaknya punya anak 2 laki-laki lalu yang bungsu minta harta. Ya, oke. Saya tanya Ibu Lina deh, Ibu Lina Indratno. Yang mendorong si bungsu pulang ke rumah papanya apa? Kalau bapaknya kayak preman, lu udah bikin susah gua, harta udah diambil, gua masih hidup, anak kurang ajar. Mungkin kalau zaman sekarang udah dimasukin medsos ya. Putus hubungan bapak dengan anak karena anak kurang ajar misalnya begitu ya. Dia mengatakan apa? Waktu dia lapar mau makan makanan babi, dia ingat apa? Di rumah bapakku, pembantunya aja makanannya itu
enggak kayak begini, ya kan? Di sini saya kelaparan. Jadi dia ingat, yang mendorong dia balik apa? Cinta kasih Tuhan. Siapakah orang yang berdosa? Jikalau kita balik kepada Tuhan, Tuhan menolak. Enggak ada, saudara. Nah, cinta kasih ini kita jangan abaikan. Dengan apa? Karena Tuhan kasih ya, saya berbuat dosa, nanti minggu depan saya minta ampun. Itu saudara tidak menghargai namanya. Take it for granted. Kalau saudara betul-betul menghargai kasih dan pengampunan Tuhan, kita itu betul-betul komitmen dan tidak lagi berbuat dosa, saudara. Bukan bermain-main dengan dosa. Oh, Tuhan penuh dengan kasih. Oh, kita berbuat dosa. Oh, Bapak begitu baik. Saya pulang. Nanti udah pulang, gue mau ambil lagi duit Bapak gue begini lagi. Itu namanya gak bertobat, saudara. Jadi bagaimana supaya kita tidak drifting away? Nomor 1, ingat cinta kasih Tuhan. Ya. Mari kita baca. Ini kita belajar dari doanya Paulus. Mari kita baca Efesus pasal 3. Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga kita coba baca. Mulai ayat 14. Saudara baca 14, saya 15. Efesus 3, 14. 1, 2, 3. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. 16. Saya tanya saudara, kenapa perlu ada kekuatan di dalam batin? Banyak orang ya, diet, makanan sehat, nge-gym, supaya kuat apanya? Fisik. Ya. Sekarang di sini dikatakan, aku berdoa untuk orang-orang di Efesus, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, dalam jiwa ya. Apa sih akibatnya kalau jiwa kita kuat? Tika. Jiwa di luar atau di dalam? Di dalam. Dampaknya apa kalau jiwa kita kuat? Tidak ada kesulitan di luar bisa menghancurkan kamu. Karena kamu punya batin yang kuat. Banyak orang menyerahkan. Aduh, dagang susah, sekolah susah, berkeluarga susah. Memang gak ada yang gak susah, semua juga susah kan. Gampang give up. Aku berdoa supaya Tuhan melalui rohnya menguatkan kamu di dalam batinmu. Saya tanya ya, berapa susah sih orang Kristen di Efesus? Efesus ini belum pernah ada gereja. Jadi ribuan tahun itu mereka menyembah berhala. Dan penyembahannya itu adalah Dewi Artemis. Siapa yang percaya dapat sehat, dapat kaya. Semua yang kita mau lah sekarang kita sebutkan ya. Mereka dengar Injil yang Paulus beritakan. Lalu jadi Kristen. Saudara bisa bayangkan gak tantangannya? Di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam bisnis, di dalam segala sesuatu. Itu gak gampang. Kita jadi Kristen kan udah banyak gereja saudara. Lah ini. Aku berdoa supaya kamu melalui pertolongan Roh Kudus kuat di dalam batin. Siapa yang mengatakan orang Kristen gak ada kesusahan? Siapa di antara kita di sini ya yang tidak punya masalah? Kagak ada, saudara. Cuman kita kagak ngomong-ngomong aja, saudara. Iya kan? Gak ada. Siapa sih yang sekarang nggak mengeluh dagang susah, ya kerja susah, yang punya usaha susah dikejar-kejar pajak, macam-macam, saudara. Iya kan? Saudara perhatikan di sini. Aku berdoa supaya kamu melalui pertolongan Rohku itu kuat di dalam batinmu. Buat apa badan kita sehat, penampilannya bagus, tetapi imannya itu lemah. Ulangi saudara ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Orang yang susah ya, sampai detik terakhir tetap bisa bersaksi bagi Tuhan. Entah dia melewati kemo kah, radiasi, kesulitan dagang, kesulitan kerja. Dia tetap. Kenapa? Bukannya dia hebat. Kekuatan itu diberikan. Yang memberikan siapa? Bukan pendeta. Allah yang menebus.
kekuatan di dalam batin. Nah, saya ingin ya saudara belajar di sini mengenai apa yang dikatakan oleh Paulus. 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita ini ya pinter kalau berdebat. Teologi, filsafat, pengetahuan Alkitab kita hebat banget. Tetapi hatinya nggak ada Tuhan. Jadi adanya di sini, saudara. Tetapi di dalam hati nggak ada Kristus. Supaya kamu oleh imanmu ya Kristus diam di dalam hati kamu dan kamu berakar di dalam kasih. Begitu berakar di dalam kasih kita melihat kan, kasih kan diekspresikan dalam hidup kita sehari-hari. Kenapa dia tetap bisa mengasihi Tuhan? Padahal dia begini susah. Bukan apa-apa minta, enggak. Dia tetap bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada kekuatan. Kekuatan dari mana? Roh Tuhan di dalam batin. Keluarnya adalah kasih. Nah sekarang mulai masuk doanya Paulus ya. Coba saudara baca 18, 1, 2, 3. Waduh, saya tidak bisa menjelaskan loh saudara. Cinta kasih Tuhan berapa lebar, panjang, dalam, dan tinggi. Ini kan bahasa manusia kan. Misalnya disingkat, begitu besar Allah mengasihi dunia ini, ia mengaruniakan anak yang tunggal. Bagi kita tuh abstrak, ya kan? Hafal sih Yohanes 3:16. Saudara mendalami gak hal ini? Yang pertama, catat. Yang pertama itu berapa panjang cinta kasih Tuhan. Kalau saudara bertumbuh ya di dalam kasih ini, saudara nggak akan tergeser oleh apapun yang dunia akan tawarkan. Berapa panjang cinta kasih Tuhan? Panjang di dalam hal apa saudara? Coba salah seorang baca dari Roma pasal yang kedua ayat keempat dan ayat kelima. Ya, ini kasih. Kasih Allah. Ini digambarkan oleh Paulus ya dalam Efesus pasal yang ketiga. Mulai ayat 15 dan seterusnya. Kasih Allah. Ya, ini jelas mengenai panjang. Kita baca Roma pasal yang kedua ayat 4 dan ayat 5. Salah seorang baca, silakan. Oh, Sam, ini. Tunggu Sam, dikasih mic supaya yang di Zoom bisa dengar. Roma 2 ayat 4 sampai 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Panjang dalam hal apa, Helen? Dalam kesabaran. Ya, ini ya. Kasih Allah yang panjang di sini adalah panjang sabar. Panjang sabar dalam hal apa? Ibu Fenty. Menunggu kita bertobat. Panjang sabar saudara. Saudara tahu gak kalau sabar bahasa Inggrisnya apa? Apa? Sabar bahasa Inggrisnya apa? Patient. Another word? Long suffering. Orang yang sabar menderitanya panjang. Allah begitu sabar menunggu saudara dan saya berkali-kali dikasih kesempatan dengar firman ya. Kapan kita sungguh-sungguh bertobat? Kita seringkali mengabaikan. Tadi juga bisa dengar khotbah lagi. Kesabaran Tuhan membawa saudara dan saya itu bertobat. Dalam Roma pasal 2. Jadi kita jangan anggap enteng. Ya, gak apa-apa lah minggu depan kita kebaktian minta ampun lagi aja ya. Banyak orang Kristen dia main-main begitu saudara. Entah dia addicted kepada pornografi, kepada sexual adultery, kepada segala hidup yang menyedihkan Tuhan. Tuhan tuh sabar menunggu kita balik. Jadi kalau hari ini kamu dengar firman Tuhan ya, saya harap semua yang ikut kelas, baik hadir maupun mereka yang ikut melalui media sosial, you do not take it for granted. Karena ada waktunya Tuhan stop kesabarannya, karena waktunya selesai.
Jadi selama masih ada waktu bertobat, selama masih ada waktu untuk memberitakan Injil, selama masih ada waktu untuk melayani, selama masih ada waktu kita bisa ikut speak, belajar firman, menguatkan kita untuk kita berperang di tengah-tengah cosmic war, you do not take it for granted. Oh, nanti juga bulan November ada lagi speak. Ya temanya udah ganti, saudara. Setiap kesempatan tuh kita grab. Saudara catat ya. Allah menanti kita dengan sabar dan memimpin kita dengan murah hati, membimbing kita bertobat. Allah menanti kita dengan sabar dan memimpin kita dengan murah hati, membimbing kita bertobat. Jadi kesabaran Allah dari sini, saudara. Anugerah umum, menuntun kepada anugerah khusus atau anugerah yang menyelamatkan. Common grace, anugerah umum, sampai kepada the saving grace. Ini kesabarannya Tuhan. Menunggu kita bertobat. Saya ulangi ya. Allah menanti kita dengan sabar dan memimpin kita dengan murah hati, membimbing kita bertobat. From common grace to the saving grace. Bagaimana cinta kasih Allah setelah kita bertobat? Salah seorang baca Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Yang baca angkat tangan ya supaya dikasih mic. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bagaimana cinta kasih Tuhan yang panjang setelah kita bertobat? Dia tetap mendoakan siapa? Saudara dan saya. Doa syafaat. Setelah dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk apa? Mendoakan kita. Kita ini up and down. Ya. Ntar lagi semangat kita menggebu-gebu ya. Ntar lagi gak semangat kita gak tahu kemana gitu. Dia mendoakan kita. Saudara jangan sedih ya. Kayaknya gak ada jemaat yang kenal aku nih, gak ada yang akrab. Yang selalu mengasihi saudara itu siapa? Tuhan Yesus. Banyak pergumulan kita kan gak bisa cerita sama orang ya. Gimana cara ceritanya coba? Tapi dia berdoa. Berdoa supaya apa saudara? Bukan supaya saudara miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh. Supaya kamu kuat di dalam batinmu. Menghadapi apa? Dunia yang goncang-gancing. Dan kamu bertumbuh di dalam kasih. Kita sehat atau sakit, susah atau lancar. Kita tetap menjadi kesaksian. Dan pelayanan kita stabil. Yang kedua, kasih Allah yang lebar. Kedua ya. Selebar apa sih cinta kasih Tuhan, Novi? Saudara ingat, catat ya, Lukas pasal 15, ayat 11 sampai 32. Lukas pasal 15, ayat 11 sampai 32. Lukas 15, 11 sampai 32. Itu cerita apa, Lena? Cerita apa? Cerita anak yang hilang. Nanti saudara baca di rumah ayatnya ya. Saya tanya saudara, kapan bapaknya menyambut anak itu dengan sungguh-sungguh? Setelah sampai di rumah atau sebelum dia tiba di rumah? Berarti bapaknya menunggu anaknya dengan pasif atau aktif? Aktif. Zaman itu gak ada WA. Pak aku pulang, gak ada. Telepon, gak ada. Ya, ini 2000 tahun yang lalu saudara. Jadi itu bapak yang udah tua, menanti kapan pulangnya jam berapa juga kagak tahu saudara, 1 hari 24 jam. Berapa lebar tangannya untuk merangkul siapa? Anak yang kembali kepada dia. Cinta Kristus adalah cinta yang lebar. Menunggu siapa? Saudara dan saya. Kembali kepada dia. Ya, saudara catat.
Seorang ayah yang membentangkan tangannya lebar-lebar. Seorang ayah yang membentangkan tangannya lebar-lebar menanti anaknya pulang. Merangkul dan menerima kembali. Ini contoh ya. Ayah itu adalah contoh daripada Bapa di surga yang menunggu saudara dan saya pulang. Kapan kita mengerti kasih Allah itu begitu lebar, Pak Bing? Pada waktu Yesus membentangkan tangannya di atas kayu salib. Berapa lebar? Lebarnya kenapa Pak Joy? Bukan satu anak. Seluruh dunia yang kembali kepada dia diterima. Berapa lebar, saudara? Kalau Bapak itu sih merangkul cuma satu anak ya. Gambaran kan. Waktu Kristus di kayu salib dia bentangkan tangannya di atas kayu salib. Semua orang yang percaya kepadanya itu diterima. Bukan satu manusia, dunia. Saudara catat. Kasih Allah yang membentangkan kedua tangannya pada saat ia disalib. Kasih Allah yang membentangkan kedua tangannya pada saat ia disalib. Kasih yang lebar. Salah seorang baca Yohanes 6, 37-40. Yang mau baca angkat tangan supaya dikasih mic. Yohanes 6, 37-40. Siapa yang mau baca? Yohanes 6, 37-40. Ya. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kasih Allah yang lebar digambarkan bagaimana, Bu Rahel? Barang siapa yang datang kepada Allah melalui Kristus ya, tidak akan ditolak. Catat saudara. Yohanes 6, 37-40, barang siapa datang kepada Allah melalui Kristus ya, tidak akan ditolak. Ketiga, kasih Allah yang tinggi. Kasih Allah yang tinggi, siapa yang baca? Efesus 2, 4-6. Efesus pasal 2 ayat 4-6. Kasih Allah yang tinggi. Efesus 2 ayat 4-6. Efesus 2 ayat 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Coba saudara lihat berapa tinggi kasihnya. Ini kan manusia saudara, ya. Waktu dicipta diberikan kebebasan netral. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa, ada di sini ya.
jatuh dalam dosa. Manusia turun. Upah dosa adalah maut, masuk. Ini neraka. Kita semua tuh ada di sini. Tetapi karena cinta kasihnya yang besar, ya, melalui mengirimkan Kristus, semua yang datang kepada dia tidak ada yang ditolak. Tadi kita bacakan dari Yohanes. Nah sekarang berapa tinggi? Tadi Leoni baca. Kita yang harusnya di sini bisa duduk, ya. Ini di surga, saudara. Kenapa bisa begitu tinggi? Dari sini bisa ke sini. Karena Kristus mendudukan kita. We were seated. Didudukan. Coba semuanya baca. Efesus pasal 2. Saudara baca ya. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai kepada 6. Saya baca ayat 4. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. 5, saudara baca. Pertama kita dihidupkan. Kita sudah mati secara rohani lalu kita dihidupkan ya. Kita bersama-sama Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 6 saudara baca. 2, 3. Di dalam Kristus setelah dibangkitkan, kamu didudukkan. Di mana? Bersama-sama dengan dia di surga. Berapa tinggi cinta kasih Tuhan? Ini kita kan mati di dalam dosa. Ya. Lalu kita naik sampai ke atas. Duduk bersama-sama dengan dia. Saudara, kalau mengerti cinta kasih ini, masa ada orang yang main-main dengan anugerah Tuhan? Ini kan bukan karena kita punya duit, saudara. Bukan karena kita ini hamba Tuhan yang hebat, saudara. Semua orang. Mau orang Indonesia, mau orang apa ya, melalui Kristus. Ini loh jasanya. Dan kita didudukan bersama-sama dengan dia di surga. Waduh. Tingginya luar biasa, saudara ya. Sangat tinggi ini. Kenapa? Karena anugerah. Jadi kalau saudara ngerti anugerah, di dalam anugerah cinta kasih yang besar, masa kita mengabaikan keselamatan sih? Masa kita dikasih hidup di dunia asal-asalan, ya? Dikasih kesempatan kita melayani, kita juga nggak menggunakan waktu itu. Saya nggak ngerti. Saudara mau tidak drifting away, you have to understand what kind of love. Dan itu sudah diberikan pada saudara. Dan yang pertama itu panjang sabar. Tuhan menunggu kita balik kepada dia. Kesabarannya itu untuk membawa kita bertobat. Kesabarannya itu memberi kesempatan kamu melayani Tuhan. Kesabaran itu memberikan kepada kamu hati yang bersyukur. Begitu besar. Nggak ada saudara mama papa kita punya cinta kasih begini. Nggak ada. Menempatkan kita duduk bersama-sama dengan dia itu di dalam ayat yang ke-6. Saya bacakan ya ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dia di surga. Bukan di hotel bintang 5 loh saudara. Di surga. Jadi kita sudah punya tempat di sana. Tempatnya di mana? Bersama-sama dia. Masa kita mau menyia-nyiakan keselamatan itu dengan kita hidup tidak menghargai anugerah Tuhan. Ya, saudara catat. Berapa tinggi cinta kasih Allah? Status rohani kita. Kita didudukan, ya. We have been seated in heaven. Status rohani kita begitu tinggi karena kita sudah diberikan tempat di surga. Allah sudah menyediakan tempat yang tinggi di surga. Kita dijadikan anak-anak Allah yang maha tinggi. Status yang melebihi semua kuasa gelap di angkasa. Kalau malaikat yang baik ada di mana? Ada di mana Pak Nurdin? Malaikat yang baik. Di surga. Sebagai apa? Pelayan. Lalu kita di surga sebagai apa? Anak. Jadi kita lebih tinggi dari malaikat posisinya saudara. Apalagi kuasa jahat yang di udara. Lebih tinggi lagi. Itu bukan karena kita bisa puasa, bisa kasih perpuluhan. Bukan. Anugerah. Orang yang mengerti cinta kasih ini, jangan menyia-nyiakan yang Tuhan udah beri.
Makanya jangan sampai kita lupa anugerah itu. Kita bisa drifted away, ke bawah arus. Saya ulangi saudara. Allah sudah menyediakan tempat yang tinggi di surga. Kita dijadikan anak-anak Allah yang maha tinggi. Status yang melebihi semua kuasa gelap di angkasa. Terakhir, kasih yang dalam. 4. Saudara kalau lihat gambar ini udah ngerti dong kasih Allah yang dalam gimana? Elvin. Dia turun dari surga menjadi manusia. Waktu dia mati di kayu salib, dia menderita penderitaan neraka. Bukannya dia literally turun ke neraka saudara ya. Dia sudah menderita penderitaan neraka di kayu salib. Karena waktu Yesus disalib, dia harus berpisah dengan siapa? Allah Bapa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Tritunggal, esensinya berapa? 1. Pribadinya berapa? 3. Tidak pernah terpisah. Waktu dia menanggung dosa saya dan saudara sebagai manusia ya, itu semua dosa kita dipikul. Lalu Allah Bapa memalingkan wajahnya. Wah, itu penderitaan neraka saudara. Karena neraka adalah tempat apa? Manusia terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi kalau dia sudah menderita penderitaan neraka, kita yang percaya tidak lagi menderita neraka. Karena penderitaan udah dia tanggung. Nah itu namanya Yesus mati mengganti, substitusi. He died on behalf of me. Ya, harusnya saya masuk ke dalam neraka karena saya berdosa. Tetapi hukuman saya dia sudah ambil. Jadi saya yang percaya nggak usah ke situ langsung naik. Kalau orang nggak ngerti ini ya, jadi orang Kristen tuh asal-asalan saudara ya. Boleh berzina, boleh narkoba, boleh ngerokok, boleh segala macam ya, menipu dan segala macam ya. Kristen apaan sih? Bingung saya. Masa cinta kasih kayak begini kita mau sia-siakan? Saudara kalau misalnya sekarang ya, saudara pergi ke Wamena misalnya. Misalnya ya, itu lembah. Di sana nggak ada hotel. Saudara tinggal dengan orang-orang Papua. Orang Papua itu jarang mandi. Kenapa mereka jarang mandi? Karena mereka selalu taruh di kulitnya itu minyak babi. Karena banyak nyamuk malaria saudara. Bukan gak ada air ya. Jadi udah taruh minyak babi supaya nyamuk tuh gak gigit maksudnya. Jadi kalau mereka mandi saban hari minyak babinya berapa banyak saudara yang mesti ditaruh. Kan kayak kita kan body lotion habis mandi kita pakai ya. Mereka kan kalau gak potong babi kagak ada minyak babi. Dan mereka mesti pakai gitu. Misalnya saudara mau penginjilan ke sana tinggal di rumah mereka. Saudara yang 1 hari mandi 2 kali, orang Indonesia suka mandi kan. Saudara menderita gak? Menderita kan. Saudara bisa bayangin gak? Allah menjadi manusia. Naturnya adalah roh masuk ke dalam dunia yang sementara. Dia adalah Allah yang mencipta masuk ke dalam dunia ciptaan. Dia yang maha hadir, dia terbatas. Cuma di tanah Kanaan. Bisa dibayangkan gak sih penderitaannya seperti apa? Kerelaan itu karena apa? Karena dia mengasihi. Jadi berapa dalam cinta kasih Tuhan? Saya rasa gak ada satu kalimat bisa menggambarkan saudara cinta kasih itu. Inkarnasi itu. Kerelaan Allah dari surga masuk ke dunia, dari kekal masuk ke sementara, dari tidak dibatasi waktu masuk ke dalam waktu yang terbatas. Untuk apa? Untuk mengasihi saudara dan saya. Jadi berapa dalam cinta kasihnya? Dia datang kepada orang-orang yang dia kasihi. Tetapi melalui tangan orang dikasihi, dia disalib. Dan dia tidak membela diri. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Aduh, kalau saya makin merenungkan ini ya, saya rasa gak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kita mau apapun yang kita punya kita berikan pada Tuhan, tidak bisa membalas cinta kasihnya. Makanya sebagai satu ucapan syukur, saudara boleh memberitakan Injil, melayani Tuhan. Bagaimana saya bersyukur kepada Tuhan kalau saudara mengerti ini. Maka itu Daud mengatakan apa? Aku akan meninggikan
cawan keselamatan. I will lift up the cup of salvation. Karena cawan penderitaan ini di Getsemani ya, sampai disalib, itu sudah diminum. Dia minum. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi dia minum. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Kalau itu sudah dia minum, kita yang sudah terima anugerah, biarlah hidup kita meninggikan cawan keselamatan Tuhan. Sampai kita ketemu dengan dia. Bukan karena saudara dan saya baik, bukan. Kita bersyukur. Ya, kita bersyukur. Kalau saudara mengerti bagaimana cinta kasih papa mama, kita sadar waktu mereka udah kagak ada, ya udah, tinggal penyesalan aja ya. Kita nggak akan bisa mengerti cinta kasih orang tua kita. Bagaimana kamu di perut 9 bulan, bagaimana waktu lahir itu kagak ada babysitter, tidak juga ada makanan-makanan yang siap jadi kayak sekarang. Zaman saya dulu kagak ada, mesti beras merah ditumbuk ya. Sampai hari ini masih hidup waras, itu kan gak mungkin kalau gak ada yang pelihara, pasti ada yang pelihara. Cinta kasih seperti sederhana itu ya, anak-anak kalau gak mengerti, mereka tidak menghargai orang tua. Kalau anak yang gak tahu diri, maunya dia menuntut. Oh saya kurang ini, kurang itu, bla 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 saudara. Kalau saudara mengerti cinta kasih Tuhan, tidak mungkin saudara tidak bersyukur. Maka dikatakan apa? Saya mempunyai kerelaan untuk hidup bagi kebenaran Tuhan. Dulu saya hidup di dalam dosa. Karena keturunan Adam kan. Setelah saya dibenarkan, saya hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan supaya dipuji-puji orang, bukan. Karena Tuhan. Jadi berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi, berapa dalam. Cinta kasih Tuhan. Dalamnya itu tidak bisa dibayangkan saudara. Dan kita tidak perlu masuk ke tempat yang begitu dalam. Karena dia sudah mewakili saudara dan saya. Maka dikatakan barang siapa yang percaya tidak binasa. Jadi kita beriman, kita pegang kepada apa? Janjinya Tuhan. He promised. Those who believe will have eternal life. Maka kita beriman, kita pegang janji itu. Yang berjanji kan Allah, punya kredibilitas. Ya. Saudara catat ya. Kasih Allah adalah kasih yang dalam. Allah dari surga ke dunia dengan jalan inkarnasi. Allah adalah dirinya kasih, maka inkarnasi adalah dirinya kasih. Demi mengasihi manusia yang terbatas, rela membatasi diri, bahkan Yesus rela menderita dengan penderitaan dari orang-orang yang dia kasihi. Saya ulangi saudara. Allah adalah dirinya kasih, maka inkarnasi adalah dirinya kasih demi mengasihi manusia yang terbatas, rela membatasi diri. Bahkan Yesus rela menderita dengan penderitaan dari orang-orang yang dia kasihi. Yang terakhir saudara. Siapa yang mau baca? Yohanes 13 ayat 1. Angkat tangan, silakan. Yohanes 13 ayat 1. Yohanes pasal 13 ayat pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kasih seperti apakah yang Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya? Kasih yang kekal. He loves them to the end.
Saya mengasihi anak saya sebatas saya hidup. Kalau saya udah selesai ya nggak bisa mengasihi kan. Tapi Yesus kan Allah yang kekal. Dia mengasihi saudara dan saya selama-lamanya. Gak ada batas. Saudara catat ya. Kasih Allah adalah kasih yang kekal. Tidak pernah berhenti. Kasih Allah adalah kasih yang dalam. Karena Yesus mengerti sampai ke dalam hati kita yang terdalam. Dia mengerti kesusahan kita sampai akarnya. Kasih Allah adalah kasih yang tidak ada bandingannya. Saya ulangi ya. Yohanes 13 ayat 1, kasih Allah adalah kasih yang kekal. Dalam kurung tidak pernah berhenti. Kasih Allah adalah kasih yang dalam. Karena Kristus mengerti sampai lubuk hati yang terdalam. Mengerti kesusahan kita sampai pada akarnya. Kasih Allah adalah kasih yang tidak ada bandingnya. Terakhir, Efesus pasal 3 kita buka lagi. Efesus 3 yang terakhir kita baca ayat 18 dan 19. Efesus 3, 18, 19. 18, baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. 19. Ini doanya Paulus ya. Ini doanya Paulus sebagai hamba Tuhan untuk jemaat di Efesus. Apa yang didoakan oleh Paulus menjadi arah di dalam dia melayani Tuhan. Doa hamba Tuhan untuk jemaat ya. Itu menentukan arah pelayanannya. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dapat mengenal kasih itu. Sekalipun melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. If you know this love, you will not drift away. Apa bedanya tahu dan kenal? Pak Andris. Tahu itu di sini, mengenal ada relasi. Bukan cuma kamu tahu di sini, hafal ayat-ayat tadi, ya, tapi kamu mengalami that love. Supaya kamu mengenal kasih itu, bertemu di dalam kasih itu, sekalipun itu melampaui akal. Gimana kita bisa ngerti dalam, tinggi, panjang, lebar? Kita kan cuma ngerti ukuran kan, berapa meter gitu kan. Ini kan gambaran yang sangat dalam. Saudara catat ya. Memahami kasih Allah yang melampaui segala pengertian. Biarlah kita memahami kasih Allah yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dengan cinta kasih Allah, maka pekerjaan Tuhan berkembang terus. Iman bertumbuh, tidak dibatasi oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh kecemasan. Saya ulangi saudara. Dengan cinta kasih Allah, maka pekerjaan Tuhan berkembang terus. Iman bertumbuh dan tidak dibatasi oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan.
ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu yang membatasi pekerjaan Tuhan, takut ini, takut itu ya. Nah, kasih itu melampaui ketakutan. Biarlah saudara yang hari ini belajar secara kognitif juga mengenal. Kalau cuma belajar saja ada di sini, tapi mengenal, saudara ada relationship. Makin mengenal, saudara akan lebih mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Nah, kasih itu menghilangkan ketakutan, kecemasan. Nah, melalui orang-orang yang sudah mengenal cinta kasih, bukan cuma tahu ya. Cinta kasih itu diberitakan kepada orang lain. Nah, ini pemberitaan Injil. Dan iman kita makin dikuatkan. Bukan gak ada kesusahan saudara ya, karena batinnya kan diperkuat. Yang menguatkan batin itu Tuhan saudara. Nah, di situ pekerjaan Tuhan bertumbuh. Kenapa? Yang mendengar firman, mendapat berkat, mereka bersaksi. Pelayanan pribadi, mau ke rumah sakit ya. Kenapa kamu ke rumah sakit? Ini saya kasih contoh ya. Di Singapura kita selalu pelayanan ke rumah sakit. Glen Eagles, Mount E gitu ya. Suatu hari di ruang ICU itu di depannya ruang tamunya ada biksu. Kita mulai ngobrol dengan biksu ya. Biksu itu bilang begini saudara. Mungkin dia ada jemaatnya Buddha yang dia mau doakan. Dia bilang gini, kamu kurang kerjaan ya, banyak waktu ke rumah sakit. Kan dia tanya, yang dibesuk siapa? Kita belum tahu. Kalau mereka kan besok udah tahu kan si ini. Kita kan mau menginjili. Dia bilang, kamu kebanyakan waktu atau kamu kurang kerjaan. Yang mendorong kita itu semua adalah cinta kasih Tuhan. Bagi mereka, kita tuh kebanyakan waktu tuh kekurangan kerjaan. Karena tidak mengerti ya. Misalnya, beberapa orang dari kita ini ada di Pulau Sabu. Saya belum pernah ke Pulau Sabu. Kupang saya udah pernah. Flores pernah. Sabu saya belum pernah. Kenapa? Karena mereka memberitakan Injil. Mereka harus bayar tiket, tempat penginapan, transport, dan sebagainya kepada siswa yang mereka saudara bukan, teman juga bukan gitu ya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang Tuhan kasihi. Kerelaan itu ada karena apa saudara? Karena kasih. Karena cinta kasih Tuhan. Biarlah jemaat di GRI Pusat ini bertumbuh. Bukan cuma pengetahuan ya, bertumbuh di dalam pengenalan. Saudara-saudara, kita akan menyaksikan klip video Speak. Kita jangan sia-siakan anugerah Tuhan ya. Speak kali ini bicara mengenai cosmic war. Jadi saudara dan saya yang mendengar Injil itu bukan gampang. Tuhan di dalam kasih-Nya menyelamatkan, tetapi peperangan ini sangat sengit saudara. Di belakang itu ada peperangan yang sangat luar biasa. Iblis mau merampas kita. Di sini bagaimana kita mengikuti Speak kita bisa mengerti ya. Dan lebih menghargai apa? Kalau saya boleh diselamatkan, bukan karena saya, tapi kuasa Tuhan. Itu peperangan di balik itu saudara ya, namanya the cosmic war. Itu antara iblis, keturunan daripada perempuan, dengan keturunan daripada si setan. Peperangan itu kita tidak lihat. Kita bisa ada di gereja ini, bisa ikut kelas, semuanya ya anugerah Tuhan. Tapi peperangan itu sudah dimenangkan oleh Tuhan. Nah dengan kita mengerti ini, kita tahu bagaimana berdoa. Dan kita tahu berjaga-jaga untuk diri kita. Ini bukan berarti aman ya, setiap saat juga kita bisa dijatuhkan. Supaya kita menyangkal. Makanya Ibrani itu menjelaskan, do not drift away. Karena kalau kita bergeser itu pelan-pelan kita gak berasa. Gak apa-apa lah gak kebaktian satu kali, lagi tour ya. Nanti kedua kali juga gak apa-apa, terus aja sampai selamanya. Kita gak sadar. Gak apa-apa gak berdoa, gak apa-apa gak usah ikut kelas, gak apa-apa gak ikut speak gitu ya. Kalau kita bisa kita grab. Karena kebutuhan rohani itu bukan natural, itu mesti kita paksa. Ya. Saudara-saudara, kita akan saksikan klip dan hanya minggu ini saudara kesempatan untuk daftar. Setelah itu 22 Agustus kan itu Sabtu. Jadi setelah selesai ini saudara bisa daftar dan bisa ajak juga yang lainnya. Silakan klipnya bisa ditayangkan. Klip daripada Speak. Sudah. Mengapakah Gerakan Reform Injili memberikan pengajaran yang begitu limpah tentang gereja? Karena banyak orang kira mereka ikut kebaktian, dengar khotbah, memberikan persembahan, sudahlah selesai. Tapi sebenarnya bukan demikian. Alkitab berkata dengan sangat serius, cosmic war, pertempuran
yang sengit, dahsyat sekali. Peperangan alam semesta. Di belakang keselamatan yang direncanakan oleh Tuhan, yang digenapkan oleh Yesus Kristus. Hal ini tercatat di dalam buku Perjanjian Lama, tercatat di dalam Kejadian, di dalam buku Daniel, di dalam Mazmur, khususnya pasal 2, Tuhan berkata ada komplotan jenderal dan raja dunia berkomplotan melawan kehendak Allah, khususnya melawan yang diurapi Tuhan, yaitu Kristus. Sehingga ini bukan main-main. Ini adalah satu peperangan paling sengit manusia menjadi rebutan di antara kuasa jahat dan kuasa yang baik. Banyak orang sangat naif, kira kita adalah orang otonom, kita bisa mengatur hidup sendiri. Banyak orang setelah jerumus, baru dia sadar, di dalam sedalam-dalamnya jiwamu, engkau sadar engkau tidak bisa lepas dari kekuatan yang telah menguasai engkau, sehingga engkau hidup di dalam dosa. Kecuali akhirnya Kristus datang meremukkan segala rencana si jahat. Dengan demikian, pengharapan hanya ada satu. Kita di dalam keselamatan Yesus Kristus, kita menjadi orang yang tidak bisa ditelan oleh iblis. Kita akan mengalahkan setan, bersandarkan kuasa dari Kristus yang menang di segala sesuatu. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas yang dipertuan. Saudara-saudara, kita diberi kesempatan bersyukur kalau kita boleh berbagian dalam pelayanan Tuhan. Jadi speak ini saudara bawa ya, untuk keluarga, untuk teman dan siapapun, menyadari bahwa untuk menyelamatkan saudara dan saya itu peperangannya sangat luar biasa. Dan tidak mudah untuk kita memberitakan Injil, dan kita seringkali bertemu dengan banyak kekecewaan. Saudara dan saya diberi kesempatan mendaftar, di sini ada Elvin. Elvin berdiri. Ya, ini pegang tiket saudara, Elvin ya. Nah, jadi saudara bisa bertemu dan jangan lupa, jangan lewat hari Sabtu depan. Kepada kita diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kita ya setelah firman yang kita terima. Jikalau saudara diberkati, biarlah kita boleh mengembalikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Bagi jemaat di GRI Singapura dan jemaat yang berada di luar Indonesia, saudara bisa memberikan persembahannya ke GRI Singapura. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur kalau Brian dan Owen ada kesempatan untuk studi di luar negeri. Ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya dari masa kecil mereka sudah dididik oleh firman Tuhan. Boleh pengetahuan bertambah, tetapi Tuhan kami berdoa supaya Brian dan Owen lebih tambah mengasihi-Mu Tuhan. Tolong Itulah Tuhan. arah yang terbaik dan itulah pendidikan yang tertinggi adalah mengasihi Tuhan. Ya Tuhan. Supaya di mana mereka pun berada, mereka mengutamakan Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu buat Owen dan Brian. Kami juga berdoa bersyukur untuk persembahan kami, karena persembahan kami ini adalah anugerah yang Tuhan beri. Dan biarlah kami menyadari apa yang kami punya itu adalah anugerah berkat yang Tuhan beri. Ya Tuhan. Kami bersyukur untuk speak yang sebentar lagi kami akan nikmati dan Engkau juga memberkatinya. Dan terakhir daripada semua ini kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau selalu baik di dalam hidup kami. Dan Tuhan mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh kami mengasihi Tuhan. Tolong dan Tuhan. mengasihi sesama. Kami bersyukur untuk PA pada hari ini. Engkau sudah memberkati kami dari awal sampai selesainya. Inilah doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.